Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veronica Indusira, perwakilan dari kelompok 5, akan mempresentasikan materi mengenai merumuskan hipotesis dan variabel penelitian. Adapun poin-poin yang akan dibahas pada materi ini antara lain: 1. Pengertian dan macam-macam hipotesis. 2. Merumuskan hipotesis. 3. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis. Yang keempat, kesalahan dalam testing hipotesis. Yang kelima, pengertian dan macam-macam variabel. Yang keenam, batasan operasional variabel. Dan yang terakhir, hubungan variabel. Baiklah, langsung saja. Poin pertama sampai poin keempat akan dijelaskan oleh Saudara Taufik. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori dan belum menggunakan fakta. Yang selanjutnya ada macam-macam hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel mandiri atau tunggal. Yang kedua, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan komparasi antara dua variabel penelitian. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan asosiasi antara dua variabel penelitian. Yang selanjutnya, merumuskan hipotesis. Petunjuk umum agar hipotesis dirumuskan memenuhi syarat. Yang pertama, hipotesis harus berhubungan dengan teori tertentu. Yang kedua, mengaitkan hipotesis dengan teori yang mendasarinya. Yang ketiga, harus dapat diuji berdasarkan data empiris atau dapat diolah secara statistik. Yang keempat, harus dikaitkan dengan teknik penelitian yang ada untuk pengujinya. Yang selanjutnya, cara merumuskan hipotesis. Yang pertama, menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, dinyatakan dalam kalimat deklaratif atau pernyataan. Yang ketiga, dapat diuji harus didukung oleh teori atau hasil penelitian yang relevan. Yang keempat, dirumuskan padat dan jelas. Yang selanjutnya, kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis. Dalam uji hipotesis, peneliti dapat menolak atau tidak menolak menerima hipotesis yang diajukan. Selanjutnya kita akan menolak apabila kenyataan yang ada berbeda secara meyakinkan atau tidak mendukung terhadap hipotesis yang diajukan. Demikian pula sebaliknya, kita akan menerima (tidak menolak) jika kenyataan yang ada data tidak berbeda dengan hipotesis yang diajukan. Dalam menerima atau menolak hipotesis tidak akan selalu benar 100%, tetapi akan selalu terdapat kesalahan. Kebenaran ilmiah tidak bersifat mutlak, terutama dalam intervensi hasil dari sampel terhadap populasi. Yang selanjutnya, kesalahan dalam merumuskan hipotesis dan pengujian hipotesis. Dalam perumusan hipotesis, dapat saja terjadi kesalahan. Macam kesalahan dalam perumusan hipotesis ada dua macam, yaitu 1. Menolak hipotesis nihil yang seharusnya diterima, maka disebut kesalahan alpha dan diberi simbol A, atau dikenal dengan taraf signifikansi pengukuran. Selanjutnya, menerima hipotesis nihil yang seharusnya ditolak, maka disebut kesalahan beta dan diberi simbol P. Selanjutnya akan dibahas variabel.
Variabel adalah suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga dapat mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Dengan penggunaan variabel, kita dapat mudah memperoleh dan memahami permasalahan. Macam-macam variabel. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas atau disebut dengan variabel independen, yaitu variabel yang diduga sebagai penyebab timbulnya variabel lain. Dan biasanya variabel ini dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel lain. Singkatnya, variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang timbul karena sebagai akibat langsung dari manipulasi dan pengaruh variabel bebas. Dalam sebuah penelitian variabel tergantung diamati dan diukur untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas. Yang ketiga, variabel intervening. Variabel intervening atau antara adalah variabel secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini dapat diukur dan diamati, namun pengaruhnya dapat disimpulkan dari hubungan yang ada antara variabel bebas dan variabel tergantung. Yang keempat adalah variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi, bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel moderator juga disebut sebagai variabel bebas kedua dan variabel independen kedua. Yang keempat adalah variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dapat dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Yang terakhir yaitu variabel kontinum. Variabel ini menggambarkan adanya nilai yang berubah-ubah yang menunjukkan keragaman hasil dari pengukuran. Batasan operasional variabel. Definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substansif dari suatu konsep. Secara umum, tujuannya agar peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah didefinisikan konsepnya. Maka, peneliti harus memasukkan proses atau operasionalnya alat ukur yang akan digunakan untuk kuantifikasi gejala atau variabel yang ditelitinya. Definisi operasional merupakan uraian tentang variabel yang dimaksud atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan. Misalnya, definisi tentang operasional variabel status gizi anak balita adalah hasil penimbangan atau pengukuran berat badan dan dari tinggi badan anak balita berdasarkan umur. Yang kedua itu definisi operasional variabel pendidikan adalah lamanya sekolah atau tingkat sekolah yang telah diikuti oleh responden. Definisi operasional variabel kinerja. Perawat ruangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perawat dalam pasien di ruangan atau kegiatan asuhan, perawatan, atau perawat ruangan. Hubungan antar variabel. Ada 3 kategori hubungan variabel, yaitu yang pertama hubungan simetris. Hubungan simetris adalah hubungan manakala variabel yang satu tidak disebabkan oleh variabel lainnya. Yang kedua, hubungan tak simetris. Hubungan tak simetris ditandai dengan adanya hubungan atau kaitan antar variabel yang satu dengan yang lainnya. Hubungan tersebut bisa hubungan pengaruh, sumbangan, atau kontribusi, ataupun hubungan sebab akibat. Yang ketiga, hubungan timbal balik.
Hubungan timbal balik adalah hubungan yang ada pada suatu variabel yang satu menjadi penyebab variabel yang lain. Pada saat lain terjadi sebaliknya. Jadi, pada suatu variabel X mempengaruhi variabel Y, dan pada saat yang lain variabel Y mempengaruhi variabel X. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.